Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ustadz, para sesepuh binispuh yang sangat saya muliakan, sahibul bait Ustadz Agus Widianto beserta seluruh keluarga yang saya hormati, segenap pengurus ranting Muhammadiyah PP Legi, pengurus ranting Aisyah PP Legi, dan seluruh anggota, seluruh jamaah, seluruh yang hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari dalam kesempatan yang mulia pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tadi sebagaimana diutarakan Ustadz Agus, dengan bersyukur itu kita lebih mempersedikit untuk mengeluh. Apa yang beliau sampaikan ini memang karakter kita manusia. Di dalam Al-Quran itu sampai Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang serba senang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, kalau diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sambat terus, mengeluh, sambat. Waktu telung dino niku sak RT seruh kabeh, ketemu sapa ae diomongno. Tapi sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a, kalau diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, diberikan rezeki, diam saja. Oleh dumduman warisan meneng ae, lah penting kok dijalui. Ini kita. Jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua ditakdirkan sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita diberikan nikmat sehat yang barakah insyaallah. Dan yang utama, kita bisa saling bersilaturahim. Saya merasa luar biasa majelis safari dakwah. Jadi bukan sekedar biasa umum acara kedua pembacaan Al-Quran, yang membaca hanya yang memimpin, yang lain terserah. Tapi di sini Masya Allah kita diajak untuk sama membaca. Allah Karim.
Jadi kalau memang betul dijanjikan Rasulullah itu, kata Nabi, la yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, yadhkurunallah wa yatadarasun, mereka berzikir, membaca kitab Allah, mereka pelajari ayat-ayat Allah. Maka tadi sesuai hadis yang diutarakan Ustaz Agus tadi, hafaz alaihimul malaikah, akan duduk bersama mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala alaihimur rahmah, Allah turunkan di tengah mereka rahmatnya Allah. Wa anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan, ketentraman di hati. Dan yang terpenting, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, orang-orang yang hadir ini tadi akan dibangga-banggakan Allah nanti di hadapan makhluk-makhluk Allah di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir ini tadi tidak hanya berkumpul di tempat ini, tapi sebagaimana janji Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah, dan dihantarlah, kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah diantar menuju ke surga sak rombongan. Mudah-mudahan dalam satu rombongan besok diantar oleh para malaikatnya Allah menuju pada kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membawa Al-Quran ini sederhana. Media membawa Al-Quran, membawa Al-Quran. Saya jarang sekali ada majelis pertemuan ngaji begini terus setiap jamaah banyak bawa Quran. Padahal memang itu dianjurkan. Sekarang medianya kan banyak. Kata Rasulullah, hamalatul Quran hum aurafa'u ahlil jannah. Orang yang selalu membawa Al-Quran itu nanti akan menjadi aurafa'u ahlil jannah, menjadi orang-orang yang terkenal di dalam surganya Allah. Sudah di surga ate terkenal bisa, dan di selebritisnya surga. Maksud tak kepingin nggak wadah apa Ustaz? Ya dibawa, ya dibaca. Sebab kita ini kan tidak hafal. Kalau hafal, orang yang hafal Quran tidak perlu bawa, tinggal dalam pikiran nih, klik surat Al-Baqarah, itu mulai alif lam mim sampai ayat terakhir berjalan ayat itu di otak mereka. Kalau kita kan tidak, klik Al-Baqarah kalau sing muncul. Dan disembuh apa sing muncul tadi. Soalnya kita, makanya kita membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, betul. Jadi makanya luar biasa Al-Quran ini, Masya Allah. Jangankan membaca. Saya pernah baca satu hadis, kata Nabi, di dunia ini ada 4 macam barang yang dipandang saja itu sudah dapat pahala. Dipandang saja sudah dapat pahala. Yang pertama adalah an-nadharu ilal Ka'bah, memandang Ka'bah. Tapi dilarang ini. Nah, sekarang tidak boleh hari di jamaah haji saja. Ini duduk gambar ya asli ini. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir ini, baik yang sudah pernah ataupun belum, Allah yang maha kaya. Allah zat yang idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, mentakdirkan kita semua dan keluarga semua bisa ziarah Makkah Madinah insyaallah. Jangan memikirkan duwe apa, yang maha kaya adalah Allah Ta'ala. Yang maha kaya Allah Ta'ala. Allah punya berbagai macam cara untuk menjadikan kita bisa ziarah ke Baitullahil Haram. Yang pertama memandang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dipandang saja, belum penjenengan tawaf, belum berdoa ketika memandang Ka'bah, belum sholat di makam Ibrahim, baru memandang sudah dapat pahala. Yang kedua, an-nadharu ila bi'ri Zamzam, memandang sumur Zamzam. Sekarang tidak ada, ditutup sama pemerintah Saudi. Yang ketiga, an-nadharu ilal walidain, memandang kedua orang tua kita dengan hati yang senang, hati yang ridha. Jadi memandang orang tua, belum mendoakan beliau, belum berbuat sesuatu yang menyenangkan beliau, baru memandang saja.
dipandang wajah bapak, dipandang wajah emak tadi, dapat pahala sudah. Dan yang keempat, an-nadharu ila mushafil Quran, memandang mushaf Al-Quran. Itu Masya Allah, baru dibuka, masuk angin longgarin buka doa, dibolak balik sedino khatam. Bolak balik itu jadi malaikat dikarepe apa Al-Quran kok dibolak balik gak dibaca. Artinya dipandang, belum membaca, mendengar saja sudah dapatlah. Ini kita semua tadi sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, renungan kita pada siang hari ini adalah yang bawa Al-Quran dibuka lagi. Saya sengaja mengajak kita untuk membuka surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13. Kalau tidak salah itu ayat mulai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika huwal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Ayat 19 itu ya, ayat 19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika huwal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka kata Allah, apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad oleh Tuhanmu sebagai kitab yang hak. Jadi orang yang tahu bahwa Al-Quran satu dari Allah dan Al-Quran berisikan hak, kebenaran, samakah orang ini kaman huwa a'ma? Samakah dia dengan orang yang a'ma? Maaf, a'ma itu nyun sewu buta. Tapi la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati huwa fis sudur, hiya fis sudur. Yang dimaksud buta di situ bukan zahir meripat, bukan. Tapi kata Allah yang buta adalah hati. Samakah orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, berusaha mempelajari Al-Quran, ini termasuk kita berusaha mempelajari Al-Quran, memahami dan kemudian meyakini, mengamalkan Al-Quran, sama tidak dengan orang yang tidak pernah mau tahu terhadap Al-Quran? Kalau jawaban zahirnya kita semua pasti tahu, tidak sama Pak Ustadz. Tapi yang diinginkan Allah bukan jawaban lisan. Ketika sudah tahu tidak sama, berarti apa kemudian sikap kita ketika itu tahu tidak sama? Orang yang tidak pernah tahu Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, itu ancamannya. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan satu, Bapak Ibu, ada ayat Allah memberikan kita ini di 179 Al-A'raf. Berarti ini ngaji temenan nih, ngaji Al-Quran 100. Kenapa bolak-balik buka ayat Quran? Supaya tidak ngantuk. Jadi 179 Al-A'raf, Allah katakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha kalau kebalik walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, kami penuhi nanti isi neraka jahanam itu sebagian besar isinya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Jin itu, ini karena jin dan manusia ini sama-sama makhluk yang mukallaf, makhluk yang diperintahkan untuk beribadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia. Jin itu selalu disebut lebih dulu. Jin dan minal jinnati wan nas. Jadi kebanyakan ayat itu jin disebut lebih dulu. Mungkin karena diciptakan lebih dulu baru manusia.
Jin itu makhluk yang tidak nampak, manusia makhluk yang nampak. Makanya kalau ada kawan, bulan ini tidak nampak, pengajian bulan depan tidak nampak, bulan depannya lagi tidak nampak, oh ini sudah jadi. Jangan diomong no, tersinggung uang itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bolak-balik gak nampak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya sering tidak nampak. Jadi isinya kata Allah jin, dan kita tidak bicara jinnya, manusia yang seperti apa, yang diberikan Allah hati, diberikan pikiran, tapi tidak pernah merenungkan Al-Quran, tidak pernah merenungkan ayat-ayat Allah, tidak pernah mikirkan kayak apa ayatnya Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan Allah meripat, tidak pernah memandang Al-Quran. Memandang Al-Quran, saya sering katakan kita ini kalau mandang Quran itu bawaannya ngantuk. Atik lambe kudu sadaqallahul azim ini macam Quran. Kayak tulis 10 ayat nih gue koyok wis suwe rasa. Padahal lek nonton Piala Eropa nih gue 2 jam nih gue gak ngantuk ya. Ibu-ibu yang seneng sinetron kadang 2 jam. Begitu buyar malah protes loh, saya kait main wis buyar. Kadang sudah 2 jam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diberikan Allah mata, diberikan mereka tidak senang memandang Quran, tidak pernah memandang Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan Allah telinga, tidak pernah dia senang mendengar Al-Quran, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah memikirkan. Berarti tadi wong gak aru apa-apa ya. Oh, tidak pernah mendengar, tidak pernah senang melihat, tidak pernah senang berpikir tentang kitab dan ayat Allah. Kalau sudah keadaan seperti ini, apa kata Allah dalam ayat itu? Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah sudah tidak lebih baik daripada al-an'am. Al-an'am ini apa? Hewan ternak. Sebangsa tadi nyun sewu, sapi nyun sewu, wedhus. Jadi balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Binatang ternak nakal gerwegeno dibeleh. Nah ini uang tadi geregetno apa ya kena. Jadi na'udzubillah. Kenapa ulaika humul ghafilun? Karena mereka itu orang yang lalai kata Allah. Ketika sudah lalai seperti itu, ini dalam rangka kita menyelamatkan diri dari ayat itu. Maka di ayat yang lain di surah Al-A'raf sekitar ayat 40-an, buka lagi, Allah katakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ila akhir ayat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menganggap Al-Quran sebuah kedustaan yang dibuat Nabi, artinya tidak percaya Al-Quran, atau mungkin percaya tapi istakbaru anha, menyombongkan diri, merasa tidak butuh dengan Al-Quran, sehingga dia tidak merasa perlu baca Quran, tidak perlu merasa perlu memahami Al-Quran. Orang yang seperti ini apa ancaman Allah? Satu, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Apa yang dimaksud tidak dibukakan pintu langit tadi? Bukan berarti kalau mati besok tidak diterima langit, paling dari pocongan tadi, bukan. Itu akidah yang salah. Tidak dibukakan pintu langit. Sebagian mufassirin menerjemahkan orang itu kalau tidak pernah ambil tahu Al-Quran, segala bentuk perbuatan baik dan doa dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Dan akhirnya nanti wala yadkhulunal jannah, mereka kata Allah tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Kira-kira bisa ndak unta yang sebegitu besar masuk menembus lubang jarum? Ini saking ndak mungkinnya orang ndak pernah tahu Al-Quran bisa sampai ke surga. Nah, kita pada pagi hari ini Bapak Ibu membuktikan di hadapan Allah, ya Allah, hari ini kita termasuk orang hamba Allah yang berusaha tahu Al-Quran. Berarti mudah-mudahan diselamatkan Allah dari ancaman ayat itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kembali di surat Ar-Ra'du. Nah, Allah katakan jelas tidak sama. Sama tidak orang yang memahami Quran dengan yang tidak mau paham? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan itu hanya orang yang ulul albab. Orang yang lahu lubun itu artinya apa? Hati, akal. Artinya orang yang cerdas cara berpikirnya, cerdas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dalam rangka ini durasinya berapa? Ini udah jam 9:30 kelewat sudah. Saya mulai jam 9, udah setengah jam enggak tenang. Jadi siapa mereka yang ulul albab? Satu, Allah katakan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Kita menjadi orang-orang ini. Satu, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah dan mereka tidak mencederai janji itu. Yang menepati janjinya kepada Allah, tidak mengkhianati janji itu. Kapan kita punya janji dengan Allah? Bapak Ibu, kita ini sebelum lahir ke dunia, kita sudah taken kontrak, sudah membuat orang itu MOU dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita itu roh itu akan ditanamkan, dititipkan di rahim ibu, dalam janin yang terdapat dalam itu, kita membuat perjanjian. Apa kata Allah? Makanya Allah ingatkan, kata Allah di dalam Al-Quran ada ayat, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat apa ini? Al-A'raf, ada yang tahu? Yang lain jauh pokok Al-Quran lah Pak Ustadz. Jadi Al-A'raf, betul, 172 kalau tidak salah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari setiap anak keturunan Adam. Jadi itu kalau di ulama tafsir, saat roh kita yang tadi ketika masih di alam arwah. Ini masalah ilmu kalam, Ustaz Najih yang paling tahu. Jadi ketika Allah mengatakan wahai roh, alastu bi rabbikum, bersaksikah engkau, bersyahadatkah engkau bahwa aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu? Apa kata roh setiap kita? Bala syahidna, kata roh, iya ya Allah, kami bersyahadat, kami bersaksi. Makanya karena saat itu sudah bersyahadat, mengimani, bahkan berjanji kepada Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap manusia lahir dalam keadaan suci, beriman kepada Allah. Makanya saat itu Allah ingatkan roh kita semua manusia. Apa kata Allah? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Eling-eling loh ya, jangan sampai nanti di hari kiamat saat ditanya kenapa waktu di dunia ingkar, kenapa tidak beribadah kepada Allah, terus bukankah sudah berjanji, terus mengatakan ya Allah kami lupa, kapan oleh ini janjian, jauh oleh ngomong. Allah sudah ingatkan. Memang kalau kita ingat sekarang, kapan ya tidak ingat. Makanya diingatkan. Disitulah peranan Al-Quran, karena kita meyakini bahwa yang ada di Al-Quran itu hak. Bapak Ibu yang dimulai, ini janji, menepati janji kepada Allah. Artinya apa? Ketika hidup dijadikan untuk taat pada aturan Allah dan Rasul. Itulah namanya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Jangan pernah mengkhianati Allah. Jangan pernah mengkhianati Allah. Jangan pernah mengkhianati Rasulullah. Wa tahunu amanatikum, dan jangan mengkhianati amanah yang sudah dibebankan Allah kepada kalian. Hidup kita ini amanah.
Kita diberikan Allah hidup ini amanah kepada Allah. Berumah tangga kita dari suami asalnya sendiri, berumah tangga, punya istri, nyun sewu bapak, menjadi kemudian ada amanah. Istri kita amanah, yang ibu-ibu suami itu adalah amanah. Tidak sekedar sah pernikahan, tapi ada tanggung jawab. Betapa tadi harus menjadikan rumah tangga, suami, istri, pribadi yang taat beribadah kepada Allah. Makanya seorang suami itu di hadapan Allah punya tanggung jawab besar. Nabi itu kalau mengancam istri, mohon makanya ibu, saya yakin dah kalau pengurus anggota Aisyah insya Allah sudah mesti. Tidak hanya saat mengaji, asal keluar dari rumah, asal tampil di depan laki-laki yang bukan muhrim, maka berkewajiban menutup aurat. Ketika ibu tadi keluar belanja, di depan ada bakul belanja, tadi laki-laki bukan muhrim, cuma pakai daster aja, ibu berdosa. Suami ketika tahu, dia biarkan istri tadi tidak menutup aurat, selangkah istri itu keluar, sebesar rumah ini api neraka yang akan membakar dia. Itu selangkah. Kalau sampai ke pasar Wage, berapa rumah tadi na'udzubillah yang membakar suami. Ada tanggung jawab di hadapan. Itu amanah tadi. Yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Tepati janji. Itu syarat pertama ulul albab. Saat setiap kita mentaati aturan Allah, berarti kita menepati janji kepada Allah. Kemudian yang kedua, cepat-cepat dalam ayat ini. Yang kedua, Allah menyebutkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Orang yang ulul albab itu orang yang menyambung sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambung. Orang yang menjaga silaturahim. Ini termasuk diantara mengamalkan ayat menjaga silaturahim. Nabi sudah katakan silul arham, sambunglah silaturahim. Bahkan Nabi pernah di dalam satu hadis, buka yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan pernah, kata Nabi, masuk surga. Kalau sudah tidak masuk surga berarti masuk ke mana ini? Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan pernah masuk surga, karena besok di akhirat tidak ada pilihan lain. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu hanya ada ancam azab nerakanya Allah yang berat, kemudian ada ampunan dan keridhaan Allah di dalam surga. Cuma dua. Kalau Nabi sudah katakan kalian tidak akan masuk surga, berarti na'udzubillah, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian, kata Rasulullah, betul-betul beriman. Iman yang mengantarkan ke surga. Tapi kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian di dalam hati itu punya hati, punya rasa yang saling memuliakan antar sesama, saling menghormati, saling memuliakan. Ada ukhuwah. Yang seperti inilah dalam rangka menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah. Bagaimana menimbulkan tenggang rasa, berbagi, jangan sampai ada saling membenci. Na'udzubillah. Ini menyambung silaturahim. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba yang dimuliakan Allah itu mereka yang hidup bermasyarakat di bumi ini dengan rendah hati, ramah dengan siapapun, ramah dengan siapapun. Maka kata Rasulullah, munculkan mahabbah, kepedulian dalam hati. Sampai Nabi katakan, ala adullukum ala amalin idza fa'altum tahabbtum. Mau tidak kalian aku tunjukkan satu perilaku, satu perbuatan yang kalau kalian biasakan, maka kalian akan menjadi orang yang gampang memuliakan orang lain. Kata sahabat, bala ya Rasul, mau wahai Nabi. Apa dia? Kata Rasulullah, afsyus salam bainakum, biasakan menebar salam di antara kalian.
ketemu assalamualaikum. Dan salam yang diperintahkan Nabi itu kalau dalam Al-Quran, dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Salam yang bermula dari hati yang ingat kepada Allah, salam yang bermula dari hati yang memang mendoakan orang yang kita ucapkan kepadanya salam itu. Jadi sekedar bukan di lisan aja. Kita ini kadang ketemu orang assalamualaikum, tapi sekedar di lisan. Yang baik bermula dari hati yang memang mendoakan. Kalau sudah selalu kata Nabi seperti itu, maka kalau melihat ada orang susah, dia tidak tega. Dia akan, itulah sifat tidak baik hilang. Saat itu nanti iri hati akan hilang. Sebaliknya kalau ada orang senang, dia yang pertama senang. Ada orang dapat kemuliaan, dia senang. Ada orang kesusahan, dia ikut susah dan berupaya membantu. Bukan dibalik, ketika ada orang senang dia susah, ketika ada orang susah dia ini sakit orang ini, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan, menyambung silul arham, jadi menyambung silaturahim, itu tanda orang ulul albab. Allah katakan yasiluna ma amarallahu ayyusala. Yang ketiga, yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang selalu takut kepada Tuhannya, orang yang selalu menanamkan dalam diri hidup ini diawasi oleh Allah. Akidah yang ditanamkan, akidah. Jadi merasa diawasi Allah kapanpun, dimanapun, selalu ingat kepada Allah. Ini didikan oleh Rasul, oleh Al-Quran sejak awal kita kepada anak. Coba lihat kita kepada anak. Didikan yang pertama Luqman di dalam surah Luqman. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah berbuat syirik. Jangan pernah mensekutukan Allah. Berimanlah hanya kepada Allah. Dan itu tidak cukup hanya ungkapan. Perilaku, didik anak kita dari awal, jauhkan dari segala bentuk kebiasaan syirik. Mohon maaf, kita ini kadang didikan lisan begitu, tapi secara praktek amalia sejak dari awal nyun sewu sudah banyak hal-hal yang membawa pada syirik. Begitu anak lahir kadang di bawah bantal ono gunting, ono jarum, jadi sampai mati kadang syirik, sampai mati masih syirik. Paling tidak mubazir, mau mati tadi jenazah mau berangkat masih dibawakan duit kericik sama beras kuning tadi dihambur-hamburkan di jalan. Nyun sewu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz masuk enggak? Ini paling tidak mubazir. Dan mubazir itu masuk beras kuning ini tadi ada enggak mau ngambil lagi itu beras? Dibuang-buang sudah. Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubazir itu sudah jadi temannya setan, na'udzubillah min dzalik. Duit tadi sedekah Pak Ustaz. Kalau sedekah jangan kericik yang dibuang-buang. Saya ketemu. Banyak yang mau ngambil ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membiasakan. Jadi hal-hal tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, itu memang karena di mana-mana pun, di tempat saya, di mana di Pontianak sih begitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakhshawna rabbahum, tanamkan takut akan pengawasan Allah. Kita didikan salah, ojo metu bengi-bengi ketemu genderuwo kapok. Tidak dibawa anak ini untuk takut kepada Allah, tidak. Jadi takut akan pengawasan Allah. Kalau Luqman kepada putra tidak begitu. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kata Luqman, wahai anakku, sekecil apapun perbuatanmu, seumpama sebesar debu berada di tengah padang pasir yang luas, di tengah kegelapan malam, debu kecil di tengah padang pasir gelap, ditiup oleh angin yang keras, kemana debu kecilnya akan jatuh? Pasti diketahui oleh Allah. Artinya tidak ada perbuatan. Jadi tanamkan takut anak berbuat salah itu kepada Allah. Kadang dibuat takut dengan polisi, dibuat ini, dibuat takut kepada Allah. Menanamkan kebiasaan akidah yang benar. Wa yakhafuna su'al hisab.
Kemudian ada rasa takut jangan sampai besok di akhirat dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat. Jadi jangan sampai ada amal perbuatan yang akan menjadikan susah ketika dihisab. Jadikan yang banyak. Makanya Allah katakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi biasakan memberi, biasakan membenarkan, mengikuti kebenaran yang yakni Rasulullah syariatin tadi. Maka nanti Allah akan mudahkan jalan untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah. Kemudian walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim, orang yang sabar. Sabar karena Allah, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan. Dia tidak mau tadi karena Allah. Ditantang orang, dicela tuang, dijak tukaran tadi, sabar. Sabar. Kadang ada kita, kenapa tidak males rame? Berarti bukan karena Allah, karena males rame. Coba gak males tadi. Wes. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Allah didikan ibadah begitu. Coba lihat kalau kita puasa, Nabi katakan in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Sampai ketika dia beribadah, ketika puasa, dicelatu, ditantang, dijak tukaran, dicemooh, diilah-ilahna, dia cuma batin, maaf saya sedang puasa, saya sedang sabar karena Allah, saya sedang puasa. Titen nongkok nek mari buka ya. Amuk. Ndak, ini didikan ibadah. Jadi sabar berbuat baik. Begini sabar karena Allah. Kalau ndak sabar ini tadi sudah. Jadikan sabar karena Allah. So kita ini sabar itu masya Allah. Masih sabar Pak Ustadz ya ono batese. Siapa ngomong sabar ono batese? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar menjaga, sabar membawa hati. Kadang datang ngaji begini awal sabar sudah senang hati, begitu ternyata yang ceramah sawe kak mari-mari sudah tidak sabar lagi, ceramah bisa nih suwe kak mari-mari. Akhirnya yang ceramah dirasani. Omong ono pengurus ranting tahu bulan ngarujuk mau pasang mana uang model ngono. Akhirnya ngerasani sudah tidak sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan kita. Bapak Ibu sekalian, sabaru tigha amardati rabbihim wa aqamus shalah, jelas menegakkan salat. Anak dididik dengan salat, saya yakin sudah kalau ini karena sudah biasa ketemu. Masya Allah, anak cucu kecil-kecil dibiasakan. Makanya jangan khawatir kalau di masjid ramai, boleh diingatkan dengan cara baik, tapi jangan ditakut-takuti, apalagi sampai diancam, dipukul. Kita ketahui anak masjid itu kalau sekarang masih banyak anak yang lari, yang ramai, insya Allah 20 tahun lagi masih makmur dia. Tapi kalau sekarang masjid anak kecil sudah tidak ada, sudah 3-4 tahun, 5-7 tahun yang akan datang sing teko yang sing tuwek-tuwek dong. Wong 4, wong 5 tadi. Ya iku ya. Tapi makanya biasakan anak, adibu auladakum bis-shalah. Jadi didik dan biasakan anak kalian untuk sholat. Ajak anak sholat berjamaah. Jadikan diri kita ini contoh. Kadang kita orang tua ini hanya senang melihat anak ke masjid, tapi kitanya tidak memberi contoh. Wayai maghrib anak main disentak tuh, ayo nang masjid kono karo tarwis adzan. Anak beti akhirnya wudhu siap-siap berangkat. Begitu mau berangkat tanya anak lo, bapak kan nang masjid? Bapak sing tunggu omah ngerobot kena. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi waqamus shalah. Makanya Nabi itu kalau tidak bukan hanya sekedar sholat wajib. Saya sering kali rahimallahu mra'an qama minal laili liyusalliyah. Allah memuliakan seorang suami, seorang ayah, di tengah malam dia bangun untuk sholat. Setelah dia berwudu, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya, dijak sholat. Itu karena cinta karena Allah. Jadi Allah aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak baik rahasia maupun ditampakkan tidak apa-apa dari rezeki. Nah, kita dibiasakan amal ini tadi lewat rahasia, waktu dimasukkan ditutup.
Kenapa ditutup? Soalnya medidi Pak Ustaz. Oh, bukan. Jadi memang karena Allah. Jadi enggak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, membiasakan sirran wa'ala, membiasakan bersedekah. Ini kita sudah yakin. Ini karena terbiasa. Masya Allah. Memang karena kita tadi manusia, kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi karakter kita itu bakhil. Syuh itu nemen, bakhil itu kita. Padahal saya sering kali matur duit 100.000 itu kalau dibawa ke pasar wage dari kebesar apa jadi kecil? Kecil, mulai lah mesti sambat duit saiki ya kau ono rupane 100.000 sak menit tok olene. Tapi coba 100.000 dibawa ke masjid, jadi besar apa jadi kecil? Jadi besar. Mau masuk ke kota amal itu tadi nggak masuk angel mlebu nih. Akhirnya bingung golek sing paling ragil dewi, pati murah tek golok. Piro nih? Tapi insya Allah tidak ada pati murah di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya keroncang kerancing dalam kota amal pati murah kayak golok. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bakhil. Jadi maka Allah katakan ulul albab itu orang yang Allah katakan anfaqu, ada kesadaran beri. Semua dilatih di dalam majelis ini. Kemudian wayadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Sifat ulul albab membalas perbuatan buruk dari orang lain dibalas dengan baik. Orang berbuat tidak baik dibalas baik. Kalau orang punya tetangga baik kita balas baik, itu umum. Makanya al-muhsin orang yang baik siapa? Alladzina ahsana ila man asa'ah. Jadi orang yang baik itu orang yang membalas baik kepada orang yang tidak baik kepada dia. Ada orang tidak baik tetap dibalas itu orang baik. Kadang kita ini ada bahasa modelnya benar tapi aslinya salah. Kulo niki Pak Ustadz apa model wonge? Nek wonge apik kulo yo apik. Tapi nek wonge elekan kulo yo mau dikongkon apik. Jadi koyoknya bener tapi salah. Jadi Rasul mengatakan kita punya tetangga membalas yang baik. Tetangga ini mau medit gak tau ngekei apa-apa, senengannya dikei ya, tetap memberi luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ketika ini yang bisa. Mudah-mudahan inilah kepribadian kita. Mudah-mudahan ketika ini yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa janji Allah di akhir yang kita bahas ayat setelahnya? Jannatu'an ulaika hum uqbaddar. Bagi orang-orang seperti ini kesudahan yang mulia, kata Allah nanti. Apa kemuliaannya? Jannatu adni yadkhuluna, adalah surga Aden. Mereka akan dimuliakan Allah dalam surga Aden itu. Kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Akan masuk mereka ke dalam surga bersama orang yang saleh. Siapa? Kedua orang tuanya, pasangan hidupnya, dan anak cucunya. Jadi berusaha jangan sampai besok masuk surga ijenan, gak enak. Bawa orang tua, bawa istri, suami bawa, anak dibawa, cucu dibawa. Sementara kata Allah, para malaikat akan disediakan Allah menjadi pelayan-pelayan untuk mereka. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk dalam janji Allah di ayat ini, menjadi orang yang berusaha membaca, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran, menjadi orang yang ulul albab sebagaimana kriterianya Allah sebutkan dalam ayat yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Saya kira ini ibu bapak sekalian, mari kita sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saudara-saudara kita mungkin yang teruji dengan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang diuji oleh Allah dengan masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang cepat dan yang baik dari Allah Ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan yang dikhitan dari putra Ustadz Agus dan anak cucu kita semua dijadikan oleh Allah zuriyah yang thayyibah, zuriyah yang saleh dan salihah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini di tempat ini pertemuan yang Engkau penuhi dengan curahan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Berpisahnya kami dari tempat ini nanti, jadikan perpisahan yang Engkau ampunkan semua dosa-dosa kami. Engkau kabulkan segala doa, hajat dan harapan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi doa dikabulkan Allah. Apa yang kita bicarakan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada tutur kata saya yang tidak sopan, khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.